kau buruan. Iya, Mas. Ayo bangun. Apa? Buruan. Ketemu lagi ya, masih sama tema kita tentang teladan. Kalau tadi kita melihat teman kita Marco dan Marvel dimintain tolong, ya. Marvel dan Marco melakukan hal kebaikan sesuai perintah mamanya. Tapi kayaknya ada yang mulai gak tahan melakukan kebaikan, ada yang mulai capek, ada yang mulai berhenti dan tidak mau melakukannya lagi. Kenapa ya? Kadang-kadang kita juga seperti itu. Untuk jadi teladan, kadang-kadang kita harus menghadapi namanya tantangan. Melakukan hal yang baik, meniru hal yang baik, kadang-kadang kita harus menghadapi masalah dan tantangan. Salah satunya capek, kayak Marco tadi. Kalau kita pernah juga menghadapi tantangan, diejek teman. Kita berbuat baik, mau jadi teladan, ada teman yang mengatakan, ih sok suci ya, pura-pura rajin ke sekolah minggu, padahal kepengen dapat hadiah banyak waktu hari Natal. Mungkin ada orang yang mengatakan hal-hal yang membuat kita males ya untuk melanjutkan berbuat baik lagi, males ya jadi teladan, kita jadi tidak semangat lagi. Nah, pagi hari ini teacher mau berbagi kisah seorang tokoh Alkitab yang tetap terus semangat sampai akhir hidupnya untuk terus jadi teladan. Kemarin teacher sebut satu nama, Paulus ya. Paulus itu awalnya tidak mengenal Tuhan. Contoh yang dia lihat bukan yang baik. Tapi setelah kenal Tuhan, ketemu Tuhan Yesus, Paulus bertobat. Paulus ingin serupa seperti Yesus kayak kemarin teacher cerita. Paulus semangat untuk melakukan hal yang baik. Dan apapun yang dihadapi Paulus, banyak anak-anak. Ketika dia mengabarkan Injil ke satu pulau, ke pulau yang lain, dia pernah mengalami terdampar, kapalnya masuk, ya tenggelam, karam kapal, lalu dia terombang-ambing, ya terapung-apung di atas lautan, semalam-malaman dan terdampar. Menyedihkan sekali kan pengalamannya, tapi dia tidak berhenti melakukan tugasnya, tidak berhenti melakukan kebaikan, tidak berhenti meniru Tuhan Yesus mengabarkan kebaikan kemana-mana. Dia terus lakukan itu. Ada lagi, tidak cuma dia mengalami bencana, mengalami masalah dengan alam semesta ini, dia menghadapi orang-orang yang benci sama dia. Ya, dia ditangkap, dimasukkan ke penjara. Dia tidak berhenti, dia tetap terus bersemangat. Nah, tantangan apa, hambatan apa, masalah apa yang kalian hadapi ketika kalian mau melakukan hal yang baik, ketika kalian mau jadi teladan, pasti ada tantangannya. Oh iya, berkaitan dengan semangat, ya. Kita lihat nih di sini, banyak sekali piala ya. Ini diraih oleh beberapa anak di SD Petra, di sekolah Petra. Nah, untuk dapat piala tentunya ada perjuangannya, dan berjuang itu tidak boleh di tengah jalan berhenti. Coba kalau yang ikut lomba ini tengah jalan ada tantangannya, waduh capek, waduh berat, nggak usah dilanjutkan, pasti nggak dapat piala. Seperti Paulus berkata di 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25, Paulus menggambarkan anak-anak Tuhan yang berjuang, yang berbuat baik, yang terus ingin jadi teladan.
itu seperti seorang yang sedang berlomba, ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus menggambarkan semua anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini yang melakukan kebaikan, yang terus ingin jadi teladan, itu mereka mengejar mahkota yang akan diberikan oleh Tuhan. Mahkota yang abadi, yang gak akan rusak. Kalau di ceritanya Paulus ini, perlombaan zaman itu mahkota yang diberikan untuk pemenang, untuk orang yang tetap semangat berjuang sampai akhir, itu mahkotanya terbuat dari daun. Dari daun dibuat mahkota, itu hadiahnya. Itu aja bangga sekali. Mereka sungguh-sungguh melakukannya untuk hadiah mahkota yang dari daun. Nah, ini untuk lomba dapat piala, ini bisa rusak juga. Tahun-tahun depan, berapa tahun lagi bisa rusak. Nah, tapi Tuhan janjikan, di sini ditulis sama Paulus, kita akan memperoleh mahkota yang abadi. Jadi tetap semangat. Untuk jadi teladan harus semangat, ya. Jangan nggak usah rajin belajar lagi, capek. Toh temanku juga ada yang lebih pintar, mungkin nggak usah jadi teladan lah, nggak usah baca Alkitab lagi, nggak usah rajin sekolah minggu lagi. Soalnya teman-temanku juga nggak melihat aku, atau guru sekolah minggu aksennya salah, hadiahnya nggak sesuai aksen. Udah aku datang terus loh, pokoknya aku dapat sedikit ya, dapat pokoknya. Kadang-kadang kita menyerah, kita berhenti melakukan karena kita capek. 2, gak mau ngadepi yang susah, ya. Pengennya gampang-gampang aja, gak boleh. Jadi teladan harus semangat, supaya sampai akhirnya nanti kita dipanggil pulang, kita ketemu Tuhan, kita dapat hadiahnya, mahkota yang abadi, mahkota yang gak bisa rusak. Dan itu akan diberikan buat kita anak-anak Tuhan yang semangat terus lakukan hal yang baik, semangat jadi teladan. Oke? Mau tetap semangat? Kerjakan yang kalian kemarin diberi tugas teacher untuk melakukan hal yang baik apa? Terus kerjakan, jangan berhenti. Terus lakukan dan jadikan itu kebiasaan, sehingga kita jadi serupa dengan Tuhan dan hasil akhirnya dapat mahkota yang abadi. Mahkota dari Tuhan tidak akan rusak dan lebih indah dari apa yang ada di dunia ini. Gak akan ada yang sama. Mahkota itu berasalnya dari surga. Siapa mau? Mau kan? Oke. Yuk, yang mau terus semangat dan akhirnya mau dapat mahkota dari Tuhan dan terus jadi teladan, mari sama-sama berdoa dengan kita. Lipat tangan, tutup mata. Kita minta kekuatan dari Tuhan ya. Kalau kita mau berusaha sendiri untuk jadi teladan dengan kekuatan kita sendiri, kadang-kadang kita merasa lelah dan capek. Tuhan Yesus, kami mau terus semangat Tuhan untuk melakukan hal yang baik, supaya kami serupa dengan Engkau. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Kami akan terus lakukan hal-hal yang baik itu sampai kami bertemu dengan Tuhan. Karena kami tahu kami akan memperoleh mahkota yang luar biasa, mahkota yang tidak akan rusak, mahkota yang abadi. Lebih indah dari segala sesuatu, lebih indah dari piala yang ada di dunia. Kami percaya Tuhan bersama kami dan Roh Kudus yang akan menolong kami bisa melakukannya sampai akhir nanti. Dan kami semua jadi pemenang-pemenang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kok tidur di sini? Iya tuh Marfa kerja sendiri. Bantuin dong. Ayo semangat. Nah, itu baru hebat.
harus terus semangat untuk jadi teladan, supaya pada akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus